Orang tua dari Bribda Ignatius mengaku kecewa atas informasi simpang siur dari Mabes Polri terkait penyebab kematian anaknya. Keluarga pun sempat menaruh curiga karena polisi menyebut Bribda Ignatius menderita penyakit keras. Bagaimana sikap keluarga atas kematian anaknya? Telah bergabung bersama kami orang tua dari almarhum Bribda Ignatius Dwi Frisco, Bapak Y. Pandi. Selamat sore Pak Pandi. Selamat sore, Mbak. Pak Pandi, pertama kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bribda Ignatius. Dan dari Ya, keluarga mengatakan kecewa atas ketidakjelasan informasi yang disampaikan Mabes Polri ke pihak keluarga. Pada saat itu seperti apa informasi yang disampaikan keluarga, Pak? ya. Dari awal kejadian, pihak Mabes menelpon kami sebagai orang tua. Mereka mengatakan bahwa anak saya ini sedang sakit keras di Jakarta. Jadi kami diharapkan segera mungkin turun ke Jakarta. Nah, setelah itu kami menerima telepon lagi dari Polres Malawi menyampaikan pesan dari Mabes bahwa eh, anak Bapak sedang sakit keras, kalau bisa sesegera mungkin berangkat ke Jakarta. Nah, berselang waktu kemudian tidak lama dari Polda Kalbar, ya khususnya tim Densus 88 anti teror wilayah Kalbar juga menelpon kami bahwa kalau bisa Bapak dan Ibu segera turun ke Jakarta hari ini. Kami fasilitasi eh, keberangkatan Bapak dan Ibu sore hari ini sampai ke tempat tujuan. Nah, dalam eh, pemberitaan ini, saya selalu bertanya kepada mereka, anak saya sakit keras apa? Nah, kemudian apakah kecelakaan atau sakit apa? Setahu saya, tapi saya katakan seperti itu. Tadi malam jam 8 pagi, jam 8 malam, dia barusan nelpon saya. Kan tidak mungkin paginya lalu sakit keras kalau tidak ada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri dia. Ya, anak saya sehat-sehat saja. Kemudian berangkatlah kami ini karena sebenarnya kami pada hari itu juga mau langsung ke Jakarta, tetapi karena pesawat dari Sintang ke Pontianak itu jam penerbangannya jam 11 kami tidak dapat karena ada lewat, karena kami juga mendapat informasi ini jam 12 siang, jam setengah 12 siang. Jadi kami Baik. bergegas naik mobil sendiri dari Oke. Nangapino ya Kabupaten Melawi ke Pontianak, tuh perjalanannya kurang lebih 8 jam lebih. Nah, karena di Pontianak kami sudah sampai jam 8 lewat, karena pesawat sudah tidak ada, akhirnya penerbangan ditunda dan besok paginya kami Baik. dijadwalkan kembali oleh tim Densus 88 anti teror wilayah Kalbar untuk untuk memberangkatkan kami jam 7 pagi hari Seninnya, baru berangkat Baik, ke Jakarta Pak Pandi. menuju ke tempat anak saya. Ya, Pak Pandi, kapan tepatnya kemudian keluarga menerima informasi bahwa penyebab dari tewasnya Bribda Ignatius adalah karena penembakan ataupun karena luka tembak? kami dapat diberitahu ketika setelah kami sampai di tempat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelum itu kami datang, juga mereka belum memberitahu. Setelah itu kami dan istri dihadirkan di ruang pertemuan. Nah, di situ baru mereka menjelaskan kronologis kejadian. Nah, setelah dijelaskan kronologis kejadian itu, terakhir mereka mengatakan bahwa anak Bapak sudah meninggal. Itu baru kami tahu. Nah, disitulah kami menjadi eh, shock, ya, kaget, sehingga dari awal sampai kami bertemu dengan anak kami mendapat informasi yang tidak jelas. Itu yang membuat Oke. kami bertanya-tanya. Oke, Pak Pandi, apabila kita lihat dari pernyataan juru bicara anti teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan insiden tertembaknya Bribda Ignatius ini akibat kelalaian saat mengeluarkan senjata dari tas, kemudian meletus dan mengenai dari almarhum. Apa tanggapan keluarga terhadap pernyataan ini, Pak Pandi?
Ya, saya dan keluarga serta keluarga besar saya Hmm. sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa? Karena dari posisi peluru yang mengenai anak kami itu sepertinya kurang kurang tepat. Kan alasan menurut penjelasan dari tim penyidik Mabes Polri, tim Densus 88 anti teror, mereka menjelaskan bahwa eh, ada 3 orang seniornya itu ketemu anak saya ini di flat dia. Nah, ketiga orang ini kondisinya dalam keadaan mabuk, ya, karena mungkin minum minuman keras. Terus saya tanya, anak saya minum juga? Enggak. Menurut informasi bahwa anak saya ini tidak minum karena dari mulutnya nggak ada bau alkohol. Nah, dari situ mungkin ada cekcok karena sudah mabuk tadi, ya, sudah Oke. kondisi tidak ini mabuk. Terus mungkin cekcok lah, mungkin entah masalahnya gimana, mungkin tidak sengaja menurut penjelasan tim ini ya, penjelasan dari penyidik, mereka pelaku itu mengambil salah satunya mengambil pistol di senjata atau senpi itu di tasnya. Nah, tiba-tiba senpi itu meledak di dalam tasnya dan mengenai almarhum. Nah, ini menurut keterangan dari tim penyidik. Tetapi kami keluarga semua belum percaya dan belum puas ketika posisi tembakan itu sepertinya menjadi pertanyaan besar bagi kami. Itu yang membuat kami sampai sekarang masih bertanya-tanya. Oke. Pak Pandi, jenazah dari almarhum sendiri kan sudah diotopsi. Apakah nantinya keluarga akan meminta adanya otopsi ulang atau seperti apa? Saya tidak pernah memberi pernyataan untuk diotopsi ulang. Otopsi pertama saya sebenarnya keberatan. Hmm. Karena melihat kondisi anak saya tertembak seperti itu, saya sudah luka yang paling dalam bagi saya dan istri. Apalagi nanti kalau diotopsi, saya bilang kan, anak saya terus dibongkar. Penyebab kematiannya itu apa? Sedangkan sebelum diotopsi, saya lihat kondisi anak saya tidak ada apa-apa. Tidak ada penganiayaan, pemukulan, baik itu dari benda tajam, benda tumpul. Badannya saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya bolak-balik, Oke. memang tidak ada penganiayaan. Memang saya lihat satu-satunya itu yang membunuh dia sepertinya tembakan itu. Oke. Baik, Pak Pandi, untuk langkah selanjutnya apa yang kira-kira akan diambil oleh pihak keluarga? Apakah akan ada langkah hukum selanjutnya atau seperti apa? Kami dan keluarga sudah berusaha, termasuk keluarga besar saya, keluarga besar kami, maupun dari suku-suku, maaf, suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan, ataupun lembaga Dayak, meminta agar proses hukum ini dapat berjalan dengan hukum sesuai dengan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya, serta dapat sejelas-jelasnya kami dapat, sehingga keluarga kami tidak merasa tidak ragu untuk melihat kejadian yang telah ada. Nah, kami mohon juga kepada Bapak, mungkin Bapak Kapolri, supaya nanti kami berharap agar dapat menyelesaikan proses hukum ini secara transparan, ya, sehingga masyarakat kami puas, termasuk saya dan keluarga besar saya. Dan kemudian kami juga mendapat bantuan hukum dari LBH, termasuk Pak Hotman Paris, karena beliau juga sudah menghubungi kami, dan kami juga sudah melimpahkan semua kasus ini, ya, semua permasalahan yang kami alami ini kepada Pak Hotman dan tim, ya, untuk sesegera mungkin untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke. Baik, kita harapkan memang proses hukum dapat diusut tuntas dan transparan dan keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih Pak Pandi telah berbincang bersama kami sore hari ini.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.